Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan pertama ini yaitu mengenai pengenalan SPSS. Jadi, bagi mahasiswa yang belum install software SPSS sampai saat ini, maka disegerakan untuk install software ini dikarenakan praktikum ini akan menggunakan software ini dari awal sampai akhir pertemuan nanti. Bagi yang tidak bisa installnya, bisa kalian tanyakan kepada teman yang sudah bisa install. Kalau emang ada yang belum bisa juga, bisa tanyakan ke laboran matematika. Oke, untuk pertemuan pertama ini yaitu kita akan membahas mengenai software SPSS-nya ya. Jadi kita akan langsung ke software SPSS ini. Nah, untuk software SPSS ini yaitu tampilannya seperti ini. Dalam software SPSS ini yaitu terdapat data view dan data variable view. Jadi kedua toolbars ini sangat berkaitan dengan data yang akan kita masukkan dalam software SPSS ini. Lalu di sini ada toolbar file yaitu ada new. Di sini digunakan untuk membuat file baru. Apabila misalkan kalian ingin membuat file baru, maka kita klik new kemudian data. Kalau untuk open berarti kita untuk membuka file yang sudah ada. Jadi kalian ingin membuka lagi file yang lama bisa klik open. Kalau untuk import data ini untuk mengimport data atau memasukkan data dari bentuk lain. Misalkan kita dari data yang Excel ingin ke SPSS bisa melalui import data. Kemudian selanjutnya ada edit, itu sudah biasa, ada anda, ada Rido, terus ada view, ada data, ada transform, ada analyze, dan nanti kita akan secara bertahap kita akan mempelajari toolbar yang ada di software SPSS ini. Yang paling pertama yang harus kalian ketahui dalam software SPSS ini atau dalam menginput data yaitu data view dan variable view ini. Jadi, misalkan kita punya data, nih kita lihat dalam modul. Misalkan di dalam modul terdapat kasus ini. Di dalam modul kita akan memasukkan data nama, berat, dan gender seperti pada modul ini. Nah, cara memasukkannya yaitu kita klik variable view terlebih dahulu, lalu kita masukkan nama di sini adalah nama variabel yang akan kita input. Tadi kan yang pertama adalah nama ya. Nama. Nah, untuk penulisan nama di sini kita tidak bisa menggunakan spasi. Misalkan nih, ada jenis kelamin saya dipakai spasi. Nanti akan muncul seperti ini. Variable name constant illegal karakter. Jadi kalian tidak bisa menggunakan spasi. Jadi kalau misalkan nama variabelnya terdapat dua kata, maka pakai underscore, jenis underscore kelamin. Itu. Jadi untuk nama di sini tidak bisa menggunakan spasi. Jadi gunakan underscore atau gunakan titik atau apapun, tetapi tidak bisa menggunakan spasi. Nah, kita balik lagi. Lalu misalnya kita ingin menghapus data ini, variabel ini, kita klik kanan, kemudian clear. Nanti akan terhapus variabelnya. Nah, kita akan fokus kembali lagi ke nama. Di sini ada type atau tipe, di sini ada type. Di sini kita klik titik 3 ini, di sini ada banyak tipe-tipe variabel tipenya. Tergantung dengan data yang kita akan masukkan. Dan di sini adalah nama ini kan data kualitatif ya. Di sini berarti kita gunakan data kualitatif itu yaitu string. Untuk data kualitatif kita gunakan string. Lalu klik OK. Untuk widthnya diabaikan saja. Lalu untuk desimal kita buat 0 dikarenakan dia adalah string ya atau nama. Nama itu kan tidak ada desimalnya kan, tidak ada mungkin nama yang 0, kayak gitu. Untuk labelnya bisa disesuaikan misalkan nama mahasiswa gitu. Nah, nama mahasiswa. Kalau untuk label sini bisa pakai spasi, tetapi kalau untuk nama yang di sini tidak bisa pakai spasi. Nah, untuk value di sini digunakan untuk data kualitatif. Biasanya
value di sini untuk data kualitatif tetapi tipenya tipe numerik. Jadi data kualitatif tipe numerik itu maksudnya apa? Yaitu data kualitatif yang akan dihitung. Misalkan ada jenis kelamin. Jenis kelamin itu termasuk dalam data kualitatif yang tipenya numerik, karena kan misalnya kita ingin mencari nilai rata-rata banyaknya perempuan atau banyakkan perempuan atau laki-laki sih. Nah, makanya kita gunakan label. Tapi karena nama ini tidak kita akan cari rata-ratanya, karena kan nama kan beda-beda ya, jadi tidak bisa dicari rata-ratanya, maka kita tidak boleh isi, kita cancel saja. Kemudian untuk missing, untuk kolom, untuk ini kita abaikan saja. Kemudian ada measure. Nah, untuk tipe string ini measure-nya ada dua, yaitu ada ordinal dan nominal. Untuk ordinal ini yaitu untuk data kualitatif yang memiliki tingkatan. Misalkan tingkatan itu contohnya itu data sekolah. Sekolah itu kan ada SD, SMP, SMA. Itu kan tingkatan ya. Jadi bertingkat gitu. Jadi harus berurut. Harus SD dulu, SMP baru SMA. Tidak bisa acak begitu saja. Sedangkan kalau untuk data kualitatif yang untuk nominal ini yaitu untuk data kualitatif yang tidak memiliki tingkatan, itu seperti jenis kelamin. Kan jenis kelamin ada perempuan dan laki-laki. Nah, untuk jenis kelamin ini kan tidak harus perempuan dulu gitu, atau harus laki-laki dulu, enggak. Jadi untuk nominal ini untuk data kualitatif yang tidak memiliki tingkatan. Dikarenakan nama ini tidak ada tingkatan ya, jadi kita klik nominal. Setelah itu kita lihat data view-nya. Nah, setelah membuat variable view, maka data view di sini akan muncul dengan sendirinya. Setelah itu kita inputkan secara seperti biasa saja. Di sini ada nama Farid Ade Ayu. Berarti kita klik aja Farid Ade Ayu seperti itu. Dan seterusnya ya, kalian bisa input sendiri. Kemudian selanjutnya terdapat berat di sini. Kita klik, kita variabel berat. Berarti di sini namanya adalah berat. Tipenya di sini beratnya ini adalah tipenya numerik. Dia adalah data kuantitatif karena data yang berupa angka. Jadi untuk praktikum ini kalian harus bisa membedakan mana data kualitatif, mana data kuantitatif. Karena berat adalah data kuantitatif, maka tipenya yaitu numerik. Lalu kita lihat di sini desimalnya, kita lihat data yang ada itu ternyata ada 2 di belakang koma. Berarti kita desimalnya sampai 2. Kedua, kemudian labelnya misalkan berat juga. Kemudian value-nya tidak usah diisi karena dia adalah berupa data numerik, jadi tidak usah diisi. Kemudian kita langsung ke measure. Di measure di sini kalau untuk data kuantitatif itu ada 3, ada scale, ada ordinal dan nominal. Nah, untuk data numerik ini kita kliknya scale. Karena dia data kuantitatif. Jadi untuk scale ini untuk data kuantitatif dan ordinal nominal itu untuk data kualitatif. Selanjutnya kita ke data view lagi, kemudian akan muncul kembali. Kita lihat untuk datanya 78,54, 78,54, terus 45,77, 45,77 dan seterusnya. Kemudian selanjutnya yaitu ada gender atau jenis kelamin. Untuk gender atau jenis kelamin, misalnya di sini jenis underscore kelamin. Tipenya di sini adalah kita pilih tipe numerik karena kita akan mengolah datanya, yaitu misalkan kita ingin mencari rata-ratanya. Jadi kita klik numerik. Kemudian desimalnya kita nolkan karena tidak mungkin jenis kelamin ada komanya. Labelnya misalnya di sini adalah gender. Nah, value di sini kita isi dengan jenis kelamin itu ada perempuan kan, misalkan 1 itu perempuan. Kita add. Kemudian kedua itu adalah laki-laki. Kita klik OK. Nah, untuk measure-nya kita pilih nominal karena dia tidak ada tingkatan. Maka kita klik data view lagi, kita isi.